Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang mubarakah ini, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang topiknya as-sidq. Dan pagi hari ini kita akan menjelaskan kembali tentang kata siddiq atau kebenaran yang digunakan di dalam 6 tempat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, siddiq itu termanifestasi di dalam 6 kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, siddiq dalam perkataan. Siddiq dalam perkataan itu seolah-olah mulut kita itu pantangan, pemali untuk mengucapkan, menyatakan, menuturkan hal-hal yang tidak benar, tidak valid, tidak sah, atau meragukan. Ini penting, karena kita seringkali terlena, kita seringkali tidak memperhatikan mulut kita. Separuh penghuni neraka itu karena mulut, para pemirsa. Jangan memandang enteng mulut ini, karena kalau kita mampu menjinakkan mulut, maka insya Allah separuh perjalanan hidup kita menuju surga sudah tercapai. Mari kita mendisiplinkan mulut kita. Qulil haqq, katakanlah yang benar. Bahkan ada kelanjutannya, walau kana murran, sekalipun itu pahit. Ya. Mulut ini banyak iblisnya. Tidak mau keluar, hati nurani kita melarang. Tapi karena kita ingin tenar, ingin populer, ingin masyhur, ya, ingin dipuji, suatu kebanggaan tersendiri. Akhirnya unek-unek itu terpaksa keluar. Celakanya kadang-kadang dilebih-lebihkan, didramatisir. Sebetulnya informasinya itu hanya 3, tapi yang disampaikan kepada publik didandani menjadi 7. Maka 4 itu bohong, yang 3 itu benar. Hati-hati. Informasi yang kita peroleh 1, tapi kita sampaikan kepada orang 2, maka 1-nya adalah bohong. 10 yang kita paham dari orang melalui bacaan kita, data-data yang kita peroleh. Tapi kita mendramatisasi menjadi 15, maka yang 5-nya itu bohong. Mulut yang suka melebih-lebihkan satu fakta, maka itu tidak bisa disebut siddiq. Hati-hati kita. Demikian pula sebaliknya, mereduksi. Ada reduction, mereduksi, mengurangi suatu pernyataan utuh dengan maksud-maksud subjektif negatif, maka itu juga sama dengan kebohongan. 10 informasi yang secara utuh dia peroleh, tapi dia sunat menjadi hanya 5. Yang 5 itu dia pilih untuk menyesuaikan dengan kepentingan subjektivitasnya. Yang 5 itu dibuang karena itu tidak mendukung subjektivitasnya.
maka itu sama dengan bohong. Menggunting informasi, mengedit informasi, sehingga informasi itu menjadi sebuah konsep lain daripada konsep yang utuh diterima, itu juga bagian daripada kebohongan, dan itu tidak bisa disebut sidq. Yang 5 benar, tetapi karena itu diedit sedemikian rupa, tidak menjadi satu kesatuan informasi, akhirnya persepsi orang itu bisa keliru, karena mestinya pemahaman yang 10 tapi dibagi, diinformasikan hanya 5, maka itu sama dengan kebohongan. Informasi masyarakat bisa menyesatkan. Jangan dikatakan, benar kok yang 5 itu. Yang 5 itu benar, tapi ada tendensi tertentu yang sengaja membuang yang 5 itu karena ingin tidak mengutuhkan informasi. Karena kalau disampaikan semuanya, ya orang lain yang akan menang. Tapi kalau dipotong hanya 5, dirinya yang akan menang. Sengaja membuang satu informasi untuk mengalihkan pandangan orang, opini orang. Itu bisa lebih menyesatkan daripada kesesatan biasa. Bapak Ibu, para pemirsa, hati-hati di sini. Disiplinkan mulut kita untuk mengatakan apa adanya. Qulil haqq, kata Rasulullah. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Insya Allah kalau kita berani mengatakan kebenaran, sekalipun tidak memihak kepada kita menurut ukuran kita. Ini kalau saya sampaikan yang 10 ini, ya kesempatan peluang itu nanti bukan saya, orang lain yang ngambil. Tapi kalau hanya 5 yang saya sampaikan, pasti tidak ada orang lain selain saya yang memenuhi syarat. Nah, itu tidak berkah. Meraih keuntungan tapi membuang separuh atau sebagian informasi, itu sama dengan penipuan. Maka itu tidak ada siddiq di situ. Para pemirsa, hati-hati di sini. Ya. Maaf para pedagang. Seringkali kalau kita ingin menjual barang, ini murah kok, ini saya rugi sebetulnya ini. Mana ada rugi? Rugi dibanding jumlah keuntungan yang ditargetkan, itu bukan rugi. Kurang untung. Rugi itu ya jual modal. Nah, kalau sudah ada keuntungannya 30%, cuman targetnya tadi 100%, waduh aku rugi nih. Rugi dalam niat mestinya aku untung 100%, tetapi aku hanya untung 30%, itu tidak bisa disebut aku rugi. Ngelabui orang. Akhirnya pembeli, jual rugi. Pasti ini paling murah memang. Gak mungkin jual rugi. Jadi niatnya pembeli jual rugi berarti di bawah modal. Tapi niatnya si penjual itu rugi dibanding target semula itu 100%, keuntungannya menjadi hanya 30%. Mana yang benar? Kata-kata rugi dalam konteksnya itu adalah tidak untung. Nah itu untung 30%, cuma tidak sebanyak yang ditargetkan. Tidak bisa kita mengatakan ini jual rugi. Harta yang kita peroleh dengan sebuah kebohongan, harta itu nanti tidak akan membawa berkah dalam kehidupan. Begitu berketurunan, anaknya idiot, anaknya hiperaktif. Apa itu hiperaktif? Ya, nggak pernah mau diem. Ya, autis. Kalau enggak, anaknya cacat. Gimana bisa utuh anak orang? Kalau yang masuk, diasup, dimakan, dikonsumsi janinnya itu adalah barang-barang jeritan orang. Menjerit orang dianiaya. Ya, dipaksa harus dibeli murah. Dipaksa harus dikorupsi, dikutip. Ya. Hati orang yang sakit, ya, dipajak atau dikorup di situ, itu sakit hati itu adalah sebuah doa yang diterima Allah. Sekalipun orang itu tidak berdoa kepada Allah, tapi kalau dia merasa terdalimi, lantas dia menangis meratap di hadapan Allah,
apa yang akan terjadi? Rumah tangganya cerai, berantem, anaknya autis, anaknya cacat, ada kelainan jantung, ada bolong jantungnya, atau lahir tampan. Oh, tapi nakalnya minta ampun. Narkoba, kenakalan remaja. Mau nggak kayak gitu? Itu contoh. Allah memberikan sesuatu yang tidak akan membahagiakan kita. Memang nikmat sesaat dapat uang segepok seperti itu. Tapi semenjak kita terima uang itu, rumahnya kebakaran, ibunya meninggal, anaknya kecelakaan, yang satunya cerai, yang satunya masuk rumah sakit. Mau nggak kayak gitu? Banyak tapi tidak berkah, nyatanya kayak gitu. Sedikit tapi berkah. Masya Allah, baiti jannati, gubukku, surgaku. Ya. Jangan membangun istana, istanaku, nerakaku. Kenapa Imam Al-Ghazali menomorsatukan kebenaran dalam perkataan? Perkataan itu, Bapak, itu ada dua macam. Ada perkataan yang diucapkan oleh mulut, komat-kemat seperti saya ini. Dan ada perkataan dalam arti kata hati. Dua-duanya harus siddiq. Ada orang kata hatinya baik, tapi mulutnya kasar. Sebaliknya, ada orang kata mulutnya itu manis sekali, tapi kata hatinya buruk sekali. Tidak simetris. Itu juga kebohongan. Lain di hati, lain di mulut, itu penipuan. Tidak ada berkah di situ. Tidak gampang berkata benar. Makanya itu siapa yang mampu mempertahankan kebenaran di hatinya dan di mulutnya, maka orang itu hidupnya akan berkah. Apa yang dimaksud berkah? Berkah itu sebetulnya divine interventions. Ada intervensi ilahi di dalam perjalanan hidupnya. Seharusnya dipecat karena ada kekeliruan administratif yang dilakukan di kantornya. Nggak jadi dipecat. Kenapa? Orang nggak tega. Dia bukan salahnya kok. Ini sistem yang salah. Akhirnya orang memaafkan. Itu contoh berkah. Contoh yang tidak berkah, sebetulnya kesalahannya kecil, tapi didramatisasi oleh orang banyak sebagai kesalahan yang fatal. Udah, dipencilkan, dibuang, dipecat, dipenjara. Itu contoh yang tidak berkah. Jangan memandang enteng urusan atau perkara berkah, sebab ya itu tadi, ada keajaiban. Saya ingin sekali mengulangi bahwa bukanlah yang besar yang membahagiakan. Bukanlah sesuatu yang tinggi itu yang memuaskan. Bukan juga yang banyak itu memuaskan. Yang memuaskan ialah berkah. Apa artinya banyak, besar, panjang, tinggi, tapi kalau nggak berkah, nggak ada gunanya, Bapak. Banyak uangnya, tapi dokter melarang makan nasi, gula. Kaya raya, tapi dokter melarang. Ini nggak boleh karena asam urat. Ini kolesterol. Ya, ketika dulu nggak punya uang, bisa makan apapun, tapi nggak ada uang. Sekarang giliran banyak uang, nggak boleh makan apapun, dilarang dokter.
itu hidup yang tidak berkah. Nah, carilah berkah dalam kehidupan. Banyak tapi tidak berkah, nggak ada gunanya. Apa artinya mobil mewah? Mahal, Mercy, BMW, Alphard. Tapi isinya air mata, kesedihan, nasib suaminya selingkuh, anaknya narkoba, orang tuanya sakit-sakitan, anaknya autis, pembantunya kabur, supirnya COVID. Gantian tuh. Dapat pembantu baru, maling. Dapat supir baru, malas. Dapat suami atau istri baru, keras kepala. Nauzubillah. Jadi, apa artinya kehidupan tanpa berkah? Para pemirsa, tidak ada berkah tanpa melalui jalur Tuhan. Pertanyaan kita, bagaimana mendapatkan berkah? Tidak ada cara meraih berkah kecuali sujud, tafakkur, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, sudah terjadi apa yang terjadi. Sudah terlanjur apa yang berlalu. Inilah hamba-Mu. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Kami tidak bisa masuk kembali ke lorong waktu masa silam. Hidup ini adalah sekarang ini. Kami serahkan diri ini sepenuhnya kepada-Mu, ya Allah. Sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan ini, mohon bimbingan-Mu, tuntunan-Mu. Semoga tidak terlambat untuk meraih berkah itu sendiri. Tiba-tiba muncul cahaya dalam benaknya. Tafakkur di atas sajadahnya. Air matanya meleleh. Ya Allah, ambillah semuanya. Ternyata yang bermanfaat itu yang sedikit, tapi ada cahaya ilahi di dalam. Semenjak itu dia tidak pernah absen ke masjid. Semenjak itu dia tidak akan pernah mencoba-coba untuk mengambil hak orang lain. Bahkan dia akan tebus di mana ada penderitaan tetangganya, panti asuhan, anak butuh SPP, dia bantu karena depositonya banyak. Dia nggak pernah menghitung berapa, di mana ada pembangunan masjid, di situ ada bantuan. Kampung yang dilewati untuk pulang kampung, ada masjid yang tidak selesai mampir, belikan sound system, wakafkan Al-Quran di masjid yang lain. Bahkan sampai sajadahnya pun juga ditaruh di mihrabnya imam, musala yang dilewati. Padahal itu sajadah bagus. Sampai ke kampungnya, dia lihat masjid tempatnya ia belajar ngaji dulu. Sudah mulai keropos, pugar dia. Ketemu dengan guru ngajinya sudah tua, batuk-batuk. Diberikan uang belanja. Sakit guru SD-nya, dibelikan obat, kasih uang. Ya Allah. Semenjak dia melakukan kebiasaan baru seperti itu, dia merasa hidupnya plong. Dulu gajinya adalah 500 juta per bulan. Ini tinggal 50 juta per bulan. Itu pun juga masih banyak. 5 juta per bulan. Tapi longgar hatinya. Lebih longgar daripada ketika yang mendapatkan gaji sebanyak itu. Ternyata di Jakarta orang yang bergaji 500 juta sebulan banyak, Bapak. Tapi apa artinya yang banyak tanpa berkah? Justru kehidupan yang tentram, nyaman, tenang, damai, bahagia, khusyuk, ialah hidup di atas
yang halal. Mau tidur, begitu menyentuh bantal langsung tidur. Nggak merasa terkejar-kejar oleh jaksa, KPK, polisi. Tidak merasa terancam oleh perampok yang berkeliaran di sekitar. Tidak juga terlalu takut terhadap virus. Kalau memang engkau akan menjemput hamba-Mu siap. Ya. Kalau orang sudah sepasrah seperti ini, itu tanda kehidupannya sudah berkah. Para pemirsa, kebenaran dalam perkataan. Mari kita mulai. Biasakanlah mendisiplinkan kebenaran itu dengan cara menghiasi bibir kita dengan zikir, Bapak. Kalau mulut sudah terbiasa dengan zikir, apalagi wirid. Kalau mulut sudah setiap hari membaca Al-Quran, nggak bakalan mulut itu akan didikte oleh iblis mengatakan seenaknya. Tidak bakalan iblis itu akan mendikte hati untuk mengatakan kata hatinya yang buruk. Tapi selalu cermin di depannya ada Tuhan. Begitu dia berbohong, dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa khusyuk dalam sholatnya. Langsung diderah oleh Allah. Begitu terima amplop yang syubhat, mungkin haram. Mobilnya ditabrak dari belakang. Ongkosnya 3 kali lipat daripada jumlah amplop yang diterima. Amplop kedua begitu dia terima juga yang haram. Anaknya masuk rumah sakit, 3 kali lipat bayarnya daripada amplop yang diterima. Itu surat cinta Allah. Jadi tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, begitu hamba itu melakukan dosa maksiat, langsung dijewer oleh Allah dalam bentuk seperti tadi. Akan tetapi, Bapak Ibu, kalau lancar melakukan dosa maksiat, tapi tidak pernah dijewer oleh Allah, nikmat saja kehidupan, mengalir saja rezekinya, cerdas saja anaknya keluar negeri, sekolah dan sebagainya pintar. Istrinya selebriti, mobil gonta-ganti, kursi tamu gonta-ganti. Tidak pernah dijewer, tapi dosa langganannya jalan terus. Jangan dikira orang itu mujur. Itulah istidraj. Pada pengajian kita pada masa lalu di Istiqlal, sebelum COVID, kita sudah pernah membahas apa itu istidraj. Saya ulangi, Bapak Ibu. Istidraj itu ialah seseorang yang diuji kemewahan oleh Allah, tetapi dia tidak sadar. Maka kemewahan itu berbanding lurus dengan dosa maksiat yang dilakukan. Selingkuh. Ya, maaf, suaminya selingkuh, istrinya juga selingkuh. Anaknya free sex. Kehidupan tanpa batas. Narkoba. Tapi nggak pernah dijewer. Itu bukan orang mujur. Itu justru orang celaka. Kenapa? Karena dia istidraj. Orang yang aktif melakukan dosa, tapi pada saat yang bersamaan aktif menerima karunia ilahi, maka itu adalah tanda-tanda orang-orang yang akan diseret ke dalam neraka jahanam dengan teriakan yang sangat memilukan hati. Itu namanya istidraj. Aktif menerima karunia Tuhan, tapi juga aktif melakukan dosa maksiat tanpa pernah dijewer, maka itu orang yang paling celaka. Dendam gemas, malaikat menyaksikan. Tanah bersumpah, aku menanti kedatangan, aku akan pasti menjepit tulang rusukmu seperti begini. Mungkar nakir dengan palu apinya di situ juga. Sudah lama aku nantikan orang ini. Kapan kamu masuk ke dalam liang lahat? Harta bendanya tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Itu sudah menunggu menjadi ular kobra, king kobra di kuburannya.
hawa neraka sudah mulai masuk di dalam liang lahat. Karena itu banyak keajaiban yang diperlihatkan Allah. Maka itu, Bapak Ibu, ada dua hal yang tidak boleh orang bercerita. Dilarang keras oleh Rasulullah menceritakan pengalaman pada dua profesi. Pertama, orang yang memandikan jenazah dilarang sama sekali mengungkapkan pengalamannya apa yang terjadi ketika memandikan sebuah jenazah. Itu dosa besar. Yang kedua, ketika ia memasukkan orang itu ke dalam liang lahat. Kenapa Rasulullah melarang keras menceritakan pengalaman itu? Karena di situ banyak keanehan, Bapak Ibu. Mohon maaf ini, saya ceritakan. Seandainya orang yang tukang mandi jenazah, tukang memasukkan ke liang lahat, itu mau cerita, berdiri bulu roma, ngeri. Ada orang memandikan jenazah itu ketika ia diangkat. Panas seperti menyentuh api. Padahal kita lihat nggak ada api di situ. Ketika diangkat mayatnya untuk dikeringkan, mau dibalut dengan kain kafan, berat seperti besi yang sangat berat itu diangkat. Maka itu banyak orang yang ngangkat. Ketika ia dibersihkan tenggorokannya, digosok giginya, pokoknya ngeri deh. Dia seperti melihat wajah orang itu bukan wajahnya lagi. Cantik masa hidupnya, tampan pada masa hidupnya. Tapi begitu dia mandikan, dia cuci mukanya, tiba-tiba merubah menjadi wajah hantu yang sangat menakutkan. Dibuang kotorannya di perutnya, baunya minta ampun. Tidak pernah orang mencium bau sebusuk itu. Mayat yang dimasukkan ke dalam liang lahat, itu juga tidak boleh orang yang bekerja di situ bercerita. Banyak pengalaman ajaib. Gali makam. Tapi giliran akan ditimbun. Tanah timbunannya itu nggak pernah cukup. Mayatnya lari turun ke bawah. Habis tanah bekas galian itu, baru memenuhi separuh daripada galian itu. Terpaksa diangkutkan lagi pasir. Satu truk untuk menutupi lubang galian itu. Satu truk itu juga masuk ke dalam liang. Kayaknya cemplung ke bawah. Pada tanahnya tanah normal. Ada lagi. Begitu mayatnya dimasukkan ke dalam liang lahat, dia tiba-tiba menemukan kepala-kepala ular kobra. Ya. Hidup dalam lubang-lubang yang sudah ada di samping-samping muka badannya. Sebentar lagi akan keluar. Timbun cepat. Jangan-jangan si pengangkutnya itu juga dililit ular-ular berbisa. Dalam hadis kan ada Bapak Ibu. Belum pulang, belum sampai ke rumah si pengantar mayat itu, ular itu sudah keluar satu persatu. Mematok mukanya, matanya, hidungnya. Siapa engkau? Kok tahu nama saya? Aku adalah hartamu yang tidak pernah engkau keluarkan zakatnya. Mulut ini yang selalu berbohong, itu langganan ular. Datang lagi mungkar nakir, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Lupa dia. Karena yang menjawab itu bukan mulut, tapi itu perbuatan. Kalau amal ibadahnya banyak, mulutnya pensiun, marrabbuka, Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Ya. Siapa Rasulmu?
Muhammad Rasulullah Rasulku Nabi man nabiyuka. Ya. Ma imamuka, apa imammu? Al-Qur'anu imami, Qur'an imamku. Siapa yang ngomong itu amal kebajikannya? Tapi kalau nggak punya amal kebajikan, tersedot oleh dosa-dosanya begitu banyak, nah, nggak ada yang bisa dijawab. Palunya Mungkar Nakir itu yang menghantam tengkorak-tengkorak kepalanya. Mengerikan sekali kalau kita baca hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa artinya kehidupan di dunia sejengkal ini dibandingkan dengan begitu lamanya kita akan menanti hari akhirat di makam langganan dengan ular api. Apalagi kalau masuk di akhirat nanti itu di situ ada neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi para pemirsa, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, hati-hati menjalani kehidupan dunia ini. Gak ada orang yang abadi dalam kehidupan ini. Coba lihat mukanya, sudah mulai keriput. Coba lihat rambutnya, sudah mulai botak dan sudah mulai beruban. Persendiannya pada bunyi itu. Satu persatu bermunculan. Laboratorium menunjukkan ya, sudah puluhan koleksi penyakit bersarang dalam tubuh. Itu tanda-tanda apa? Kalau kita nggak membuat persiapan amal, apa yang akan kita bawa ke akhirat nanti? Inna khairaz zadi at-taqwa. Bekal yang paling bagus untuk kita bawa ke hari akhirat itu adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Itu tidak ada lain kecuali kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Sudahkah kita melakukan itu? Itu bukan cuma di mulut, tapi perbuatan di hati. Salat subuhnya jam 6:30. Salatnya ompong-ompong, gampang meninggalkan. Salat isya, ketiduran. Kenapa enggak salat isya sebelum tidur? Bentarlah, akhirnya enggak. Hartanya bergulir waktu 1 tahun, belum pernah dikeluarkan zakatnya. Tahun depannya juga belum. Itu mengoleksi ular-ular piton, ular-ular berbisa di kuburan. Ngambil bukan punyanya. Keringatnya orang diminum. Bagaimana orang bisa selamat? Ya. Akhir hayatnya orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bapak Ibu. Dituntun, Bapak Ibu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh kayak lidahnya itu kayu. Nggak bisa lagi lidah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Terlalu besar dosa. Dan tidak pernah melakukan istighfar, taubat. Mumpung kita masih hidup, para pemirsa dimanapun juga berada, saya ingatkan sekali lagi, sebelum terlambat, kembalikan harta orang yang pernah kita ambil. Kalau orangnya sudah wafat atau kita nggak tahu, serahkan ke masjid. Pembangunan masjid, sempurnakan. Nggak ada artinya mengambil uang orang yang bukan hak. Itu api neraka masuk ke dalam rumah, membakar habis berkah yang selama ini kita kumpulkan, Bapak Ibu. Biarin aja orang mengatakan apapun. Sudah 4 tahun eselon 1, tapi kok nggak ada koleksinya. Kursi tamunya nggak pernah dirubah. Mobilnya itu juga. Alhamdulillah. Daripada setiap hari kita mengganti sesuatu dari uang yang tidak pantas. Itu mata kita melihatnya kursi mewah, tetapi itu neraka. TV lebar, tetapi itu mata-mata Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Kalau Nabi mau kaya, kepala negara, Nabi, Rasul, semua doanya Nabi diterima oleh Allah. Mau minta 2 gunung emas pun juga ditawarin, Nabi gak mau. Yang jadi kenyataan, ya, bekas-bekas tikar muncul
Di kulit belakangnya Rasulullah pertanda Nabi nggak punya kasur empuk. Nabi nggak punya AC. Sempit, sumpek menurut ukuran kita. Lihat makam Nabi itu Raudah tuh. Itu kamarnya Nabi. Nggak ada lebarnya. Kamarnya sempit secara fisik, tetapi seperti menghuni alam semesta. Apa artinya kamar lebar luas AC? Tapi seperti kita hidup dalam hamparannya neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi nomor satu yang kita diingatkan, kebenaran as-siddiq dalam perkataan. Hancurkanlah dosa-dosa mulutnya itu dengan menutupinya dengan zikir. Zikir, 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 dan terus berzikir. Hari Sabtu yang seperti ini, mari kita perbanyak melantunkan baca Quran. Mau kemana sih zaman COVID seperti ini? Jangan habiskan umurnya, waktunya di depan TV nonton, dan nonton. Itu tuh Quran tuh perlu dibaca. Cuci dosa masa lampaunya dengan membaca Al-Quran, baca zikir, baca buku-buku agama banyak. Jangan hanya dirinya, tetapi semua. Mulai sekarang, ajaklah pembantu, supir, satpam, tukang kebun, siapapun orang di rumah untuk sholat 5 waktu di atas musala. Kalau nggak punya musala, rumah mewah sebesar itu kok nggak punya musala. Para pemirsa, siapapun yang ikuti di sini, saya menghimbau, mari kita pertama memperhitungkan kehadiran musala dalam rumah. Suruh arsitek rumah kita itu, yang paling pertama Anda harus nanti pikirkan musolahnya di mana. Kita kan tidak. Tempat tidur utamanya nanti di mana, Mas? Ya. Rumah makannya di mana? Ruang santai keluarganya di mana? Lengkap itu. Tapi nggak pernah musolanya di mana? Tempat wudhunya menghadap kemana nanti? Musolanya kok di dekat toilet. Akhirnya kita sholatnya menghadap ke toilet. Nggak dirancang sejak awal. Mestinya yang kita harus pikirkan pertama kalau kita membangun rumah, musolanya atau zawiyahnya di mana. Musola kecil di rumah. Baru yang lainnya nyusul kamar utama. Ini enggak, kamar utama memang mau tidur. Makan terus, nonton TV terus. Jadi yang paling pertama ini ruang utamanya. Tempat tidurnya bisa gede nih. Bisa jogging di dalam. Ini ruang makan ini. Memang makan terus. Ini ruang santainya, nonton keluarga. Memang nonton terus. Giliran musolanya nggak dapat jatah. Akhirnya sholat zuhurnya di depan TV, sholat tasawufnya di samping meja makan, sholat subuhnya di tempat tidur. Nggak ada permanen tempat sholatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada itu. Tidak ada kedisiplinan waktu, tidak ada kedisiplinan beribadah kalau nggak ada tempatnya khusus. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, korbankan satu kamarnya demi untuk menciptakan sebuah musala di situ. Ajak seluruh anaknya itu. Salat berjamaah. Ayo nak, subuh nih, malam subuh Jumat ini kita akan sujud tilawah ini. Ayo makan berjamaah nak. Berkah kan makan berjamaah. Ini mah handphone berjamaah. Di meja makan semua pakai handphone. Enggak ada saling tegur. Orang lain yang jauh di sana menjadi dekat. Di depan matanya ada orang tuanya, ada anaknya, enggak pernah disapa. Terasa sangat jauh. Apa yang terjadi? Ya itu. Enggak ada kebahagiaan. Kebahagiaannya semu, dan semu. Nah inilah saya kira Bapak Ibu sekalian yang supaya kita sampaikan. Insya Allah pertemuan kita akan datang. Bagaimana membahasakan kebenaran dalam niat dan kehendak. Ini juga sangat penting. Mari kita mulai menancapkan kualitas as-siddiq di dalam perkataan. Baik kata hati maupun kata mulut. Insya Allah kalau kita mampu mempertahankan kualitas mulut ini, maka insya Allah
separuh pintu surga sudah di genggaman, dan separuh pintu neraka sudah tertutup. Mudah-mudahan sisa umur selanjutnya menutup rapat seluruh pintu neraka, membuka lebar seluruh pintu surga. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.